Menjaring bidadari. Setiap purnama, Tuhan membuka pintu jodoh untuk kampung ini. Tutur kaki Bayong sambil memutar-mutar kelobotnya. Begitu nasihat orang tua dulu. Makanya, orang kampung sini dilarang melaut ketika bulan purnama. Sebab dipercaya akan seret jodohnya. Ia membakar kelobotnya dan menghisapnya kuat sampai tulang pipinya terlihat. Nasihat itu sudah tentu ditujukan untuk anak muda 23 tahun sepertiku yang selama hidupnya belum pernah pacaran dan dianggap seret jodohnya. Usia 23 tahun di kampungku cukup mengkhawatirkan bagi laki-laki yang seumur hidupnya belum pernah pacaran. Bisa-bisa dituduh punya kelainan atau bahkan punya kelamin ganda. Kamu akan dikata-katai punya titik sebesar kelingking. Kelaminmu hanya cukup untuk lubang telinga. Dan ejekan mengerikan yang bahkan mungkin kamu sendiri tidak berani membayangkannya. Sebelum meninggalkanku, kaki Bayong kembali berkata bahwa hanya di kampung ini Tuhan menurunkan bidadari ketika bulan purnama. Aku tidak percaya dengan bidadari yang turun dari langit. Tapi aku percaya bahwa setiap bulan purnama, perempuan terlihat lebih cantik daripada malam-malam biasa. Aku pernah melihatnya saat jaringan di pasar jodoh. Perempuan-perempuan itu seperti dikirim entah dari mana. Seolah-olah aku sendiri belum pernah melihatnya. Padahal aku tahu perempuan-perempuan itu adalah orang kampungku sendiri. Mereka bergerombol di tengah alun-alun, berseliweran di tengah keramaian, bercampur dengan laki-laki berselendang sarung. Di antara mereka ada pula yang mojok di dekat masjid, ada yang melipir ke gang gelap, dan ada yang duduk di tepian balai desa. Para pedagang bercokol di titik-titik keramaian, muda-mudi. Ada yang berjajar di tepi-tepi jalan, ada yang di alun-alun, dan ada yang di depan masjid. Kupikir barangkali perbedaan pasar jodoh dan pasar malam terletak pada namanya. Barangkali juga di tempat-tempat lain, orang menemukan jodohnya di pasar malam. Dalam keterjagaanku, di tengah kerumunan muda-mudi, aku melihat sosok perempuan dengan senyum memesona muncul di hadapanku. Seolah-olah sedang tersenyum kepadaku. Aku berjalan mendekatinya dengan hati yang anjlok sambil terus memandangi wajahnya. Tapi setelah membelah kerumunan, ia menghilang seperti jin yang menguap di udara. Ini mengingatkanku tentang dongeng seorang nelayan yang menjaring bidadari. Dari sinilah kemudian cerita ini bermula. Namun aku tidak akan bercerita tentang seorang nelayan yang menjaring bidadari, melainkan tentang seorang laki-laki bernama Narka, yang bukan dari kampung kami, yang terobsesi dengan dongeng itu. Ia mempercayai bahwa dengan melaut pada saat bulan purnama akan memperoleh jodoh bidadari. Untuk memenuhi panggilan jodohnya, Nar meminta Kartam untuk mengenalkannya dengan seorang nelayan parean, yaitu aku sendiri. Ia memintaku untuk menemaninya melaut saat bulan purnama, dan aku menyanggupinya dengan syarat imbalan sesuai yang kami sepakati. Kesanggupanku didorong bukan semata-mata karena uang, tapi lebih pada rasa penasaranku. Karena nelayan kampung kami hampir tak ada yang melaut ketika bulan purnama. Kamu hanya akan mendapatkan lelah, tak lebih dari itu. Lagian ketika purnama, air akan pasang, kata temanku. Untung aku sudah punya Rabi, kalau tidak bisa jadi sampai sekarang aku masih jomblo. Aku tidak mengerti hubungan antara larangan melaut ketika bulan purnama dengan dongeng seorang nelayan yang menjaring bidadari. Seharusnya kalau bulan purnama dilarang melaut,
mestinya tidak ada nelayan yang menjaring bidadari. Lalu, apa hubungannya dengan jodoh yang seret? Tapi teman baruku ini mempunyai hasrat lebih besar dari sekedar dongeng. Ia sungguh meyakini dengan sepenuh hati, paling tidak dongeng itu mengisyaratkan bahwa dengan melaut di bulan purnama, kita akan dimudahkan jodohnya. Katanya dengan semangat berapi-api, aku belum pernah menemukan anak muda yang mempunyai semangat seperti dirinya. Kamu tahu, temanku dikutuk sial sejak bayi karena burung titililil yang terus berbunyi di hubungan rumahnya. Tapi sekarang ia sudah punya rabi, bahkan pernah punya dua. Kamu tahu kenapa? Aku menunggu jawabannya. Karena namanya Untung. Katanya dengan meyakinkan. Jujur saja, aku belum mengerti dengan maksud jawabannya. Lantas, apa hubungannya dengan dongeng nelayan yang menjaring bidadari? Menurutku, Nar sudah mendekati kurang waras sejak ia benar-benar meyakini dongeng itu. Malam itu, sebelum akhirnya kami bertiga melaut, Narka memintaku untuk singgah sejenak di pasar jodoh. Setelah menyusuri keramaian, ia berdiri mematung sekitar 10 menit dengan pandangan mengarah ke kerumunan muda-mudi. Lalu menarik nafas panjang dan diakhiri dengan bergumam. Setelah itu, barulah kami berangkat untuk melaut. Kebiasaan mampir ke pasar jodoh sebelum melaut, ini ia lakukan selama masa ritualnya. Narka menjerit-jerit ketika perahuku menerjang gelombang pasang sebelum akhirnya menemukan air yang tenang dengan kilatan cahaya bulan purnama di atasnya. Perahu kami mengambang di tengah laut yang berkilau keemasan. Angin menabrak-nabrak tubuh kurus kami hanya duduk-duduk dan merokok. Sementara Nar menatap bulan sambil terus mengoceh tentang dongeng nelayan yang menjaring bidadari. Boleh aku menjaring ikan? Nar, memangnya bisa dapat ikan? Kamu tahu di dalam dongeng itu diceritakan bahwa ikan-ikan akan berada di dasar laut ketika bulan purnama. Sebab sang bidadari akan turun dari kayangan. Katanya berlagak menasihatiku. Aku hanya iseng, biar tidak sepi-sepi amat lah. Lebih baik begitu, daripada melawan adat nenek moyangmu. Kemudian kulempar jala. Air laut beriak-riak bercampur dengan gelombang-gelombang kecil. Nar masih mengoceh mengenai dongeng nelayan yang menjaring bidadari. Sementara Kartam mulai merebahkan tubuhnya. Ia sudah mulai bosan dengan omong kosong Nar. Setelah beberapa saat, aku tarik jalaku. Kosong. Sekarang kamu percaya. Narka kembali mengoceh. Sudah kubilang, aku hanya iseng. Aku menimpalinya dengan sedikit kesal. Kemudian aku lempar kembali jalaku dan menariknya kembali. Terus-menerus seperti itu. Sampai bosanku hilang. Tapi tak satu pun ikan nyangkut di jaringku. Persis apa yang dinasihatkan kaki Bayong pada kami. Pukul 2 dini hari, kami putuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Nar hanya diam sambil memandang laut yang pelan-pelan lepas dari pandangannya. Bintang-bintang dan bulan di langit seolah-olah meninggalkannya. Mirip dengan keharuan lagu Malaysia. Ini pertama kali melihatnya murung. Nar kalah dari harapan-harapan yang ia bangun sendiri di kepalanya. Sebuah dongeng yang akan mengubah nasibnya. Bidadari itu cuma dongeng, Nar. Masa cari jodoh di tengah laut? Pikir pakai otakmu. Celetuk Kartam, bangkit dari tidurnya. Mungkin ini jalan untuk mendapatkan jodoh. Kamu lihat sendiri tadi, Tam. Tanda-tanda itu sudah ada, tampak jelas. Tanda apa? Mana? Kamu lihat tadi, apa jaringnya Tarman dapat ikan? Tidak satupun, Tam. Persis apa yang diceritakan dalam dongeng itu satu tanda. Untuk mendapatkan bidadari tidak cukup hanya sekali melaut. Nar mulai berapi-api.
Ia seperti menemukan kembali harapan yang sempat meninggalkannya. Dan dipastikan purnama depan ia akan kembali datang untuk memenuhi panggilan jodohnya. Sebulan kemudian, Nar datang kembali untuk menjalankan ritualnya. Ritual yang kemudian dijalaninya selama 5 bulan berikutnya. Kali ini, Kartam tidak ikut meskipun ia diberi upah senilai dengan sehari bekerja sebagai buruh bangunan. Ia merasa menjadi tidak waras setelah bermalam di tengah laut bersama Nar. Ia takut, benar-benar takut, jika dirinya menjadi gila. Ia sendiri tidak mengerti kenapa mau menemani Nar sampai tengah laut segala. Padahal tugasnya cukup mengenalkan Nar denganku. Itu saja. Untuk kali kelima mengantar, Nar melaut. Aku mulai khawatir dengan diriku. Jangan-jangan benar apa yang digelisahkan Kartam, bahwa kegilaan sudah mendekatiku dan aku tidak ada bedanya dengan Nar. Kupikir ini yang terakhir mengantarnya ke tengah laut untuk sebuah kebohongan yang diciptakannya sendiri. Sebab tak ada dongeng yang sungguh-sungguh terjadi, kecuali yang berada di kepala Narka. Ini terakhir aku mengantarmu, Nar, kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Angin meniup suara kami di tengah laut yang hitam, dan kulihat pantulan bulan emas mengapung di atasnya. Rupanya kamu sudah mulai tidak percaya. Mulai tidak percaya. Sejak awal aku sudah tidak percaya, Nar. Nar mulai mengada-ngada. Kupikir ia benar-benar sudah mulai gila. Sejak awal aku hanya mengantarmu. Itu pun karena ada upahnya. Baik. Ia menatapku dengan wajah yang nyaris putus asa. Kemudian kami diam kembali. Nar duduk memunggungiku. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin ia kecewa denganku saat dengan dirinya sendiri, atau bisa jadi ia telah menyadari kekeliruannya, bahwa yang selama ini ia lakukan adalah kesia-siaan, atau yang paling mengerikan, ia berpikir untuk ceburkan diri ke tengah laut. Ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya sebagai seorang jomblo dengan cara menceburkan diri ke tengah laut. Dan dari semua kemungkinan itu, aku lebih percaya kemungkinan terakhir. Jika dari gelagat Nar yang aneh dan penuh keputusasaan, aku menyiapkan jalaku. Jika sewaktu-waktu Nar terjun ke laut, aku langsung menjaringnya. Astagfirullah. Nar mengejutkanku. Ia menoleh ke arahku dengan wajah kesal dan merana. Kamu tahu yang diceritakan dalam dongeng itu kan nelayan. Hanya nelayan yang dapat bidadari. Aku kan bukan nelayan. Jadi ngapain aku kesini? Ini salahku. Kita pulang sekarang saja. Ayo pulang. Malah bengong. Tapi kita baru sampai loh, Nar. Benar nih mau pulang. Aku berbasa-basi sambil memikirkan pernyataannya yang terakhir tadi. Benar-benar di luar dugaan, tapi syukurlah ia tidak bunuh diri. Ketika kami sampai darat, waktu masih belum cukup larut. Aku ingin sedikit menghiburnya, agar ia tahu bahwa kebahagiaan itu tidaklah jauh dari laut yang ia datangi 5 purnama terakhir ini. Ia harus tahu caranya bersenang-senang dan disinilah tempatnya. Maka aku menawarkan padanya untuk bersantai sejenak di pasar jodoh. Bukan ritual rutinan yang ia lakukan sebelum melaut, melainkan untuk bersenang-senang dan melupakan kesedihannya. Nar hanya mengangguk. Aku bisa melihat kekecewaan pada dongeng. Nelayan yang menjaring bidadari. Bukan dengan dongengnya, tapi dengan ketololannya sendiri. Apa bedanya pasar jodoh sama pasar malam? Tanyanya. Namanya yang berbeda, jawabku sekenanya. Nar melihat sekeliling. Memang dari dulu pasar jodoh itu tempat orang pacaran. Pertanyaan Nar persis apa yang pernah
Aku utarakan sama kaki Bayong bahwa pasar jodoh tak ubahnya sekumpulan orang pacaran yang lebih mirip tumpukan cucian kotor di pojok kamar. Artinya itu bukan pasar jodoh, tapi pasar rabenan. Kaki Bayong menyangkal pernyataanku. Tapi sebelum ia memulai ceritanya, seperti biasa, ia menggilis kelobotnya terlebih dahulu dan membakarnya. Pasar jodoh ini sudah ada jauh sebelum kamu ada, Nang. Dulu adat jaringan ini bagian dari upacara sakral dan ada aturannya. Tidak kayak sekarang, pakaiannya belentang-belentong. Ia melihatku sambil mengisap kelobotnya. Para pemudanya harus pakai baju kampret warna hitam atau putih. Lalu bawahannya pakai celana komprang, selutut, dan yang terpenting, berselempang sarung. Karena sarung ini yang nanti digunakan untuk menjaring si gadis pujaan. Ia menjentikan ampul rokoknya. Nah, kalau untuk perempuannya harus pakai baju kurung warna hijau lengkap dengan selendang di pundaknya. Rapi dan sedap dipandang. Kalau janda, kenapa kamu tiba-tiba tanya janda? Maksudku boleh apa tidak? Kaki Bayong tersenyum, ganjil ke arahku. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya mendengar kata janda keluar dari mulutnya. Boleh, tapi pakaiannya berbeda. Janda harus pakai kebaya, pakai selendang, tetap pakai. Untung pakaiannya beda ya, Ki. Kalau sama, bisa-bisa dapat janda. Jangan salah. Kalau kamu sudah kenal janda, bisa-bisa kamu malah milih janda. Malah bahas janda, ia tertawa puas. Selepas jaringan selesai, para pemuda mengantarkan gadis jaringannya ke rumah masing-masing. Bukannya nyangkut di pojok perahu loh ya. Matanya menyelidik ke arahku. Sesampainya di rumah, pemuda hanya ditemani orang tua si gadis. Tidak seperti sekarang, tidak ada orang tuanya langsung masuk kamar, terus rabi, terus hamil, baru menikah. Ia menatapku dengan pandangan penuh kekecewaan. Seolah-olah aku kutu busuk yang merusak adat jaringan ini. Nah, setelah si pemuda menyatakan serius, akan diadakan lamaran, gunanya untuk mengikat si gadis. Zaman sekarang sudah diikat saja masih sering lepas dan salah masuk kamar. Apalagi belum diikat, bisa-bisa semua rumah orang dimasuki. Kalau janda yang masuk lumayan, ya Ki. Kamu dari tadi janda terus yang diomongin. Pacaran saja belum pernah, sudah pengen sama janda. Ia meringis. Bercanda, Ki. Sebetulnya aku agak jengkel dengannya. Nanti kaki kasih tahu caranya, tapi jangan sekarang. Aku tidak menanggapinya dan mengalihkan ke topik pembicaraan awal. Terus setelah lamaran bagaimana, Ki? Nah, kalau sudah lamaran, orang tua dari pihak laki-laki harus membayar sejumlah uang dan membagi-bagikan sirih ke para tetangganya. Artinya itu sebagai tanda kalau si gadis sudah ada yang punya. Ia kembali mencentikan ampul rokoknya. Ingat, selama masa lamaran, si pemuda harus mengabdi kepada calon mertua. Istilahnya sambatan. Misalnya dengan mengolah sawah calon mertua. Sendirian, Ki. Boleh minta bantuan teman-temannya. Nah, yang namanya budaya gotong royong itu seperti ini. Dari dulu sudah ada di kampung ini. Begitu, Nang. Ia menepuk pundakku. Makanya dulu pasar jodoh itu tidak ada perasaan risih sama sekali. Meskipun tempatnya di alun-alun desa dan dekat dengan masjid. Ia kembali mengisap kelobotnya. Namun mati. Ia mengambil geretan korek dari saku baju kampretnya dan membakar kelobotnya sebelum akhirnya pergi meninggalkanku. Setelah menceritakan itu pada Nar, ia hanya manggut-manggut seolah mengerti dengan apa yang aku ceritakan. Lantas ia masuk kerumunan sambil menyerobot sarungku. Ada bidadari?
ujarnya sambil menerobos kerumunan muda-mudi yang sedang berkencan. Ternyata dulu pernah kukejar dan menghilang di balik kerumunan. Perempuan yang dulu kuharap bisa mengakhiri masa lajangku. Tidak berapa lama, Nar langsung mengalungkan sarungnya ke perempuan itu. Lantas dengan suara lantang, ia berkata, "Aku telah menjaring bidadari." Sontak semua orang melihatnya. Perempuan itu tersipu malu. Orang-orang bersorak-sorai melihat kelakuan Nar. Dan entah kenapa perempuan itu justru menyukainya. Kenapa semua orang jadi ketularan tidak waras ketika bersama Nar? Termasuk perempuan itu, mungkin juga aku. Perempuan itu tersenyum memandangi Nar dan orang sekelilingnya. Persis ketika dulu ia tersenyum. Sementara aku sendiri hanya terbengong-bengong, mirip monyet ditulup melihat kejadian itu. Beberapa bulan kemudian, perempuan itu resmi jadi rabinya Nar. Kata Kaki Bayong, ia seorang janda kembang di kampungku. Sekarang mereka tinggal di Cekedung, kampungnya Narka. Dan belakangan aku ketahui dari Kartam bahwa dulu Nar dan perempuan itu sempat bertemu di Pasar Senenan, Cikedung, seminggu sebelum ia melakukan ritual menjaring bidadari.